perbuatnya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang percaya kepada Tuhannya. Sebab dengan demikian dia akan mempertimbangkan kelakuannya dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Ia akan mempertimbangkan pikiran-pikirannya, ia akan mempertimbangkan perkataan-perkataannya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada dia. Dan seorang pemimpin juga, ia akan mengambil keputusan yang tepat dengan terlebih dahulu dia menanyakan kepada Tuhannya. Jadi bukan sekedar kepada suara orang banyak, tetapi suara Tuhan yang ia dengarkan. Ia juga tidak bertindak gegabah atau tidak bertindak asal saja. Ia mengingat bahwa Tuhan berkenan kepadanya, Tuhan menyinari dia dan berfirman kepadanya. Oleh karena itu ia takut akan Tuhan itu. Dan dari sanalah dia mengambil keputusan dan mengambil tindakan dalam kepimpinannya itu. Inilah yang menjadi kunci bagi pemimpin. Pasti di antara kita ada yang menjadi pemimpin di sini. Mendengarkan suara hatinya. Di mana suara Tuhan ada di sana, sehingga dia tidak sembarang mengambil keputusan, tidak sembarang bertindak, tidak sembarang berkata kepada anak buahnya. Mengingat firman Tuhan yang pernah diajarkan kepadanya. Kepada pemimpin seperti inilah dikatakan, engkau harus menghormatinya, engkau harus menghargainya. Ibu bapak sekalian yang bekerja atau juga mungkin yang tidak bekerja pasti punya pimpinan, bukan? Atau adakah saudara mengingat guru-guru kamu pada waktu SD, SMP, SMA yang pernah mengajarmu? Apakah kita sekedar mengingat ataukah kita menghargainya? Apakah kita menghormatinya? Pasti banyak kenangan yang kita ambil di sana. Kenangan bersama guru, apakah dia terlalu kejam waktu itu? Biasanya kalau ada reuni alumni begitu, wah kembali menceritakan gurunya. Ingat enggak waktu itu guru Marga Huta Barat itu, wah kejam kali. Dia pernah melemparkan daster, penghapus kepada saya. Oh enggak, kalau kami ya Ibu Limbong itu baik sekali. Ada kenangan dari guru-guru kita itu. Apakah sebatas begitu saja? Adakah saudara menghargainya dan menghormatinya? Ketika saya melayani di Singapura, ada seorang orang tua yang datang itu biasa pada waktu itu ada banyak jemaat yang datang ke sana. Ya sambil melancong, tapi mereka juga ke gereja gitu. Tapi ini Bapak ada beberapa hari tinggal di rumah kami. Jemaat kami di sana sedikit. Mungkin sekitar 75 kakak. Tetapi banyak yang hadir yaitu para pelaut. Banyak sekali seaman di sana, banyak pelaut di sana. Jadi suatu waktu ketika Bapak ini berada di rumah saya, ada juga pelaut karena kami selalu membuat PA di rumah pada hari Minggu. Pada waktu mereka mendarat, saya upayakan supaya mereka ikut mengadakan pemahaman Alkitab supaya mereka juga lebih memahami dan lebih sungguh-sungguh lagi ketika mereka berada di laut begitu. Ketika mereka mendarat, Bapak ini ada di rumah saya, ada seorang pelaut yang mengenal Bapak itu. Bapak itu sebenarnya sudah tua. Nah pelaut itu mengatakan, "Bah, ini guru aku dulu," katanya kayak gitu. Sang guru tidak mengenal lagi siapa dia, siapa muridnya. Ya pasti guru bertambah tua ya. Murid mungkin pada waktu itu masih kecil, kemudian ya beranjak dewasa tapi masih mengenal wajah sang guru tersebut. Ini guru aku waktu itu. Begitulah mesranya mereka bercakap-cakap mengenang apa yang sudah dilakukan oleh guru itu. Dan kemudian minggu depannya atau 3 hari kemudian si pelaut itu memberikan sesuatu kepada sang guru itu. Guru itu tinggal di rumah kami. Dia begitu gembira bukan karena hadiahnya, tetapi dia merasa sangat dihargai, merasa diingat oleh muridnya. Karena begitulah mereka, marsaor berbincang dengan sangat dekat sekali.
Dan ketika guru tersebut, orang tua tersebut pulang ke kampungnya. Saya kuta-huta doi bana, saya litong ni huta. Yang diceritakannya bukan hadiah yang diberikan oleh muridnya, itu lumayan loh bagusnya. Jam tangan dikasih, kalau pelaut biasanya orang kaya itu ya, dolar gitu ininya. Bukan hadiahnya yang diceritakannya kepada orang-orang di sekitarnya atau tetangganya itu. Tetapi tetangganya mengatakan pada saya, tetapi yang diceritakannya bagaimana kebanggaannya dia sangat terkesan dengan muridnya tersebut. Itulah merasa sang guru tersebut dihargai, pemimpin tersebut dihargai. Hanya menceritakan perjumpaannya itu pun dia sudah merasakan sangat bangga. Ada kebanggaan bagi dia. Jadi bukan soal hadiah yang diberikan kepadanya, tetapi ada kebanggaan bahwa dia ternyata masih diingat dan masih dihormati. Saudara kekasih, Paulus menasehatkan orang-orang Ibrani ini untuk mengingat pemimpin-pemimpin mereka. Bukan sekedar penghormatan saja yang diinginkannya atau penghargaan, apalagi hadiah-hadiah atau materi, tetapi ia menasihatkan, ingatlah pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Tuhan dan perhatikanlah akhir hidupnya, contohlah imannya. Berapa orang pemimpin jemaat saudaraku yang sudah kamu ingat, yang sudah kamu lihat akhir hidupnya? Enggak mungkin lah cuma satu selama kita ada di gereja ini. Sedangkan kami baru menggantikan yang satu. Pasti sudah ada paling tidak 3 ya. Kita katakan lalu pemimpin jemaat, pemimpin gereja ini. Pasti ada terkesan sesuatu dari pemimpin tersebut, dari pendeta tersebut. Apa yang kamu ingat dari mereka? Adakah kamu ingat bahwa dia menumbuhkan imanmu? Dari khotbah-khotbahnya, dari perilakunya, dari perkataannya, atau hanya mengatakan, oh luculah doa, luculah khotbah-khotbahnya Amang itu atau Inang itu, atau dia mengatakan, lu yang lucu-lucunya aja diingat gitu ya, atau dia mengatakan, wah cool kali lah Amang itu, kalau kita jalan mukanya ke depan saja, nggak pernah senyum, nggak pernah ramah, nggak mau menyapa kami, atau seperti itu. Atau ada mengatakan oke lah, baik juga lah dia itu, baik juga lah Amang itu atau Inang itu, ramah atau dan sebagainya. Tetapi bukan hanya itu, bertumbuhkah imanmu setiap minggu kita datang ke tempat ini, ke gereja ini, bertumbuhkah imanmu atas pengajaran-pengajarannya? Itu yang paling penting. Sebab pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membawa jemaatnya itu untuk lebih mengenal Tuhan itu lagi. Saya yakin semua kita sudah mengenal Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita dalam persekutuan ini lebih mengenal Dia lagi. Lebih mengenal siapakah Yesus itu. Siapakah Tuhan itu. Jadi bukan soal pemimpin yang mau dihormati atau dihargai. Tapi jangan juga dianggap remeh. Seperti dalam agenda kita tadi. Tapi bagaimana firman Tuhan yang diajarkan itu, disampaikan itu, menumbuhkan iman kita, lebih mendekatkan kita kepada Tuhan itu. Itu pemimpin yang benar. Atau juga pemimpin yang benar itu adalah melalui perkataannya, melalui perilakunya, melalui sapaannya. Dikatakan oleh Paulus di sini teladan atau contoh iman mereka. Contohlah iman mereka. Dari sini akan keluar contoh berarti tirulah, teladanilah. Dari sini akan keluar ketika kita meneladani atau mencontoh apa yang dilakukan dengan yang baik oleh pemimpin-pemimpin itu. Dari sanalah kita melihat bahwa sinar kuasa Tuhan itu menyinari beliau. Dan itu akan mengalirkan sinar juga kepada jemaatnya. Jadi sebenarnya menjadi jemaat itu simpel saja ya. Menjadi Kristen itu bukan soal hanya iman saja, hubungan aku dengan Tuhan saja. Itu
Apakah itu tidak cukup? Oke, itu boleh, itu baik. Hubungan saya dengan Tuhan. Tetapi bagaimana hubungan saya dengan persekutuan? Hubungan saya dengan tetangga saya? Hubungan saya dengan keluarga saya? Hubungan saya dengan jemaat-jemaat AKBP Keramat Jati ini? Atau mungkin ada dari jemaat kita yang sekarang di sini yang bukan jemaat AKBP Keramat Jati. Bagaimana kita menyapa mereka? Itu juga adalah satu penghargaan ketika kita melakukan apa teladan yang sudah dilakukan oleh pemimpin tersebut. Kalau cuman ya pentingnya aku saja dengan Tuhanku, aku yang tahu. Oh, itu namanya egois. Tidak cukup sampai di situ saja. Bagaimana kita memberlakukan iman kita itu, iman yang sudah ada itu kepada orang lain. Kalau orang Kristen yang sejati itu nampak dari hubungannya dengan orang lain. Hidup dalam persekutuan, nampak dalam gaya hidupnya juga. Enggak cepat-cepat marah inang ya, inang solidio gloria, solifide, glory sola fide. Enggak cepat-cepat ngambek. Enggak cepat-cepat khawatir atau stres. Aduh, gimana ya inang ya? Itu nampak dari gaya hidup kita. Setia dan tekun. Kita yakin kepada Tuhan, kita setia kepada Dia. Setia dengan apa ya? Ada naposo enggak di sini ya? Ada yang masih naposo di sini? Ada ya? Iya. Setia dengan satu pacar. Enggak usah lah sampai 2 ya atau 3. Satu aja pun sudah cukup, pilihlah itu yang terbaik. Kemudian lihatlah dia, kemudian boleh minta kepada Tuhan. Kalau memang itu cocok pacarmu. Setia kepada satu istri yang mang. Tak pola tong nasing tetap baik. Saya ada pengen cukupi. Setia kepada satu suami. Kalau itu udah pasti nang ya. Udah pasti ya. Udah pasti. Jangan lagi ragu. Kalau ragu udah bahaya itu. Setia kepada Tuhan. Itu menjadi gaya hidup kita. Setia kepada Tuhan. Karena kita meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan kepada orang banyak. Dan juga kepada kita. Nah, karena kepemimpinan itu juga adalah kepemimpinan Tuhan Yesus itu adalah juga kesetiaan dengan Yesus kepada Bapaknya. Dikatakan di sini Yesus itu tidak berubah hari ini, sekarang, kemarin dan sampai selama-lamanya. Inilah pemimpin yang harus kita teladani, yang kesetiaannya juga tidak berubah. Lihatlah saudara bagaimana Yesus ini selalu mengikuti kehidupan kita. Dia seorang pemimpin tetapi dia selalu mengikuti kita. Dia ada di belakang kita supaya apa? Dia menjaga kita. Dia menjaga jalan kita. Mengarahkan jalan kita. Kalau di depan Tuhan mungkin kita akan tutup mata. Enggak melihat dia. Sedangkan Tuhan di belakang pun kadang-kadang pura-pura kita tidak mendengarnya. Pura-pura kita tidak tahu siapa dia. Nah, tapi pemimpin yang baik seperti Yesus ini, dia berjalan di belakang mengarahkan setiap umatnya itu. Nah, Nats hari ini mengingatkan kita kepada pemimpin-pemimpin kita yang dulu dikatakan atau katakanlah itu pemimpin-pemimpin rohani. Tetapi pemimpin yang kekal itu adalah Yesus Kristus. Contoh atau teladan yang sudah diberikan Yesus itu sudah cukup banyak sebenarnya disampaikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita memberlakukannya. Yesus mengurapi pemimpin-pemimpinnya. Yesus menangkap Paulus itu dan dijadikan Paulus itu sebagai pemimpin jemaat. Yesus mengurapi pemimpin-pemimpin gereja. Kemudian dari sanalah Yesus urapannya itu dialirkan kepada pemimpinnya, kepada pimpinan-pimpinan gereja. Dan urapannya itu disampaikan kepada orang banyak. Dari situlah iman jemaat kepada Tuhan semakin bertumbuh, semakin terus bertumbuh dan bertambah. Karena dari sanalah pengenalan akan Tuhan semakin besar. Jadi ada urapan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin rohani itu. Supaya pemimpin-pemimpin itu bersinar dari sinar
Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Supaya sinarnya itu kelihatan dan pemimpin itu melihat sinarnya itu mengajak warga jemaatnya untuk tidak tersesat. Itulah pemimpin yang baik, pemimpin yang mengikuti pemimpin yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus itu. Di ayat 9 dikatakan jangan sampai tersesat jemaat Tuhan itu atau pengikut Kristus itu. Artinya bahwa seorang pemimpin juga bertugas untuk membawa jemaatnya menjauh dari kelakuan-kelakuan yang sesat, dari ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhan itu, dari ajaran-ajaran yang mencemarkan nama Tuhan, dari ajaran-ajaran yang tidak mensukakan Tuhan, mendukakan Tuhan itu. Ajaran yang membawa kita sebenarnya adalah ajaran yang melihat bagaimana Kristus itu menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau ajaran yang membawa kita semakin dekat kepada dunia itu, ya itu bisa, boleh aja sih. Tapi kita harus lihat dulu, kita lihatlah bagaimana sekarang saat ini ekonomi Indonesia ini sudah semakin merosot. Nah karena itu, karena merosotnya ekonomi, banyak warga jemaat sekarang hanya fokus kepada bisnis, hanya fokus kepada keuntungan, hanya fokus kepada ekonomi itu saja. Lupa mengandalkan Tuhan itu di dalam kehidupan perekonomian yang buruk ini. Apalagi sekarang kita dengarkan dari mulai hari Jumat itu demo di mana-mana, semakin menjerembabkan kita ini. Dan pada akhirnya kita minta tolong kepada siapa? Haruslah kita minta tolong kepada Tuhan. Ada banyak banjir. Sejak hari Jumat itu ada berapa menit itu hujan, ada berapa jam hujan, kemudian ada banjir juga di Hek. Orang pada marah. Dalam hati saya, kenapa seperti ini ya? Kenapa harus marah? Kita harus mengoreksi sebenarnya diri kita. Nah ada banyak hal yang kadang-kala menjauhkan kita dari Tuhan itu. Tidak lagi kita melihat, tidak lagi kita mencontoh, tidak lagi kita meniru, tidak lagi kita meneladani perilaku Tuhan itu. Disinilah kita harus menunjukkan bahwa Yesus dikatakan di sini sebagai mesbah dan korban itu yang dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau mesbah dalam perjanjian lama itu dibawa korban ke gereja kemudian diserahkan kepada Allah. Tetapi dalam perjanjian baru mesbah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Salib Kristus itu sendiri yang adalah korban untuk pendamaian itu. Ke salib Kristus itulah kita membawa perdamaian, pergumulan hidup kita. Ke salib Kristus itulah kita juga membawa pergumulan Indonesia kita ini. Agar perdamaian yang kita peroleh di tengah-tengah bangsa ini maupun dalam hidup kita masing-masing. Nah kita diajak untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai pemimpin yang kekal itu. Bagaimana mungkin kita mengikuti contoh atau teladan Kristus itu? Bagaimana kita dengan kerelaan sebenarnya melihat kerelaan Yesus itu yang sudah sungguh-sungguh rela mati di kayu salib untuk mencintai kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana kita menunjukkan itu? Bagaimana kita juga menunjukkan kerendahan hati Yesus itu, bahwa kita juga boleh rendah hati di tengah-tengah zaman di mana kita berada. Contohlah Kristus itu. Dia rela walaupun dia adalah anak Allah, walaupun dia adalah raja, tetapi dia rela. Dia mempunyai kerelaan untuk mati. Dia tetap setia kepada Allah Bapanya. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu rela? Apakah kita mampu juga berbuat rendah hati kepada sesama kita? Hari ini 1 tahun Glory Sola Fide ini, paduan suara ini. Usuk kumajolo hamu inang. Apakah kamu mau dengan rela, dengan kerendahan hati memuji Tuhan? Songon ede munaya nakidot kan? Tadi apa di sini dikatakan, saya mencatat sedikit tadi lagu kalian itu. Tuhan hadirlah
di setiap langkahku. Hidup dalam kasih-Mu yang tak terhingga. Sungguh-sungguhkah kalian rela mau mengandalkan Tuhan, meminta kehadiran Tuhan untuk setiap langkah kamu itu? Seperti lagu, itu Mercy satu lagu. Masih banyak lagu-lagu yang lain. Kalau kalian sudah setia, sudah mau rela merendahkan hati kalian. Walaupun umur kalian masih 1 tahun, tapi itu akan bersinar. Bersinar bukan oleh karena bukan karena bling-bling itu. Bukan karena perhiasan-perhiasan kalian itu. Tetapi bersinar karena pujian kepada Tuhan yang memuliakan Dia. Yang kalian bawakan itu, nyanyian-nyanyian kalian itu di pamasuk kamu, di paminduhamu, di bagasan rohamuna. Itu yang kalian nyanyikan, apa yang kalian nyanyikan itu tidak hanya di bibir saja tetapi masuk ke dalam hati. Dan saudaraku sekalian, itulah ibadah sejati. Di ayat 15 dan 16 dikatakan, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi dari lagu-lagu pujian kita sampai kepada perkataan-perkataan kita sehari-hari. Itu adalah pujian, kemuliaan kepada Tuhan. Kalau ada perlakuan orang lain yang tidak mengenakkan hati kita, katakan saja kepada hatimu ini, sabar, sabar. Nanti Tuhan akan menenangkan hatiku. Harus begitu. Jangan terus main marah. Jangan terus, ditabai sirana. Bobu. Gak usah, yang intinya itu adalah sabar. Aku akan menantikan Engkau ya Tuhan. Berilah kerelaan kepadaku, berilah kerendahan hati kepadaku. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 16. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ibu bapak sekalian, berbuat baik dan memberi bantuan dikatakan. Berbuat baik dan memberi bantuan itu juga hal yang mendamaikan hati kita kan. Bagaimana? Apakah benar berbuat baik itu mendamaikan hati kita? Kalau kamu berbuat baik, disinilah sebenarnya dirimu yang diuntungkan. Disinilah diri kita itu yang diuntungkan. Kalau kita memberi bantuan kepada orang lain, gak usah pikirkan kalian dulu materi, tapi bagaimana memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain. Sebenarnya yang diuntungkan, yang disukakan itu kan diri kita sendiri. Ada kedamaian ketika kita membantu orang lain. Ada kedamaian ketika kita menolong orang lain dengan memberikan bantuan, dengan berbuat baik. Dirimulah sebenarnya yang pertama-tama sekali menjadi objeknya. Karena itu marilah kita mencobanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Yesus itu yang sudah menjadi contoh bagi kita, kita contohlah hidupnya juga. Dan yang terakhir saudaraku dikatakan, kembali nats ini mengulangi, taatilah dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Saudara, setiap gereja KBP Keramat Jati ini juga punya gembala, punya pendeta, mempunyai bapak ataupun ibu rohani. Dan karena itu menjadi anggota HKBP bukan hanya datang setiap hari Minggu saja, bukan hanya datang setiap aktivitas atau pelayanan paduan suara saja, tetapi jemaat juga diharapkan untuk bertumbuh melalui pertemuan-pertemuan atau bimbingan-bimbingan rohani dari pendeta-pendeta. Jangan takut untuk datang kepada pendetanya. Jangan takut, berapa pula nanti dikasih sama pendeta itu. Bukan itu yang diharapkan mereka. Bukan itu yang kami harapkan. Tetapi bagaimana warga jemaat ini akan bertumbuh dengan perjumpaan-perjumpaan dengan para pimpinan ataupun pendeta-pendetanya. Karena di situ nanti akan terbangun, akan bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, maka hidupku, hidupmu, dan hidup kita semuanya akan menjadi bersinar. Karena sinar itu sudah disampaikan oleh Yesus kepada kita. Yesus adalah pemimpin yang sejati. Dan karena itu dialah yang patut kita contoh dan kita teladani, yang kita tiru
dari pimpinan-pimpinan rohani yang ada di gereja, yang membimbing jemaatnya untuk memberlakukan firman Tuhan itu. Dan dikatakan yang terakhir itu adalah, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang telah mengajarkan firman Tuhan kepadamu, maka hidupmu akan semakin bersinar. Inilah yang menjadi kabar baik bagi kita. Lakukanlah dengan sukacita teladan ataupun contoh yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan firman yang disampaikan, yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpinmu atau pendeta-pendetamu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Melalui